Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviola dari jurusan Manajemen Bisnis. Saya memilih materi penegakan hukum di Indonesia karena menurut saya penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum bersifat tegas. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan dan yang mempunyai uang banyak pasti akan aman dari gangguan hukuman walaupun aturan negara dilanggar. Sebagai contohnya, rakyat biasa yang melakukan tindakan kecil seperti mencuri singkong, nasi, dan sebagainya demi mengisi perutnya agar tidak kelaparan, langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebas. Konteks di atas sama-sama merupakan tindakan pencurian. Yang membedakannya adalah rakyat kecil mencuri demi tidak kelaparan, sedangkan para pejabat mencuri demi hidup berfoya-foya dan bergaya glamor. Perlindungan dan penegakan hukum untuk orang yang terdiskriminasi juga sangat penting. Hukum harus adil diberikan kepada mereka orang yang lemah tak berduit, bukan hanya untuk mereka yang berani membayar dan semacamnya. Karena hukum itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya. Sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Penegakan hukum haruslah bersifat profesional. Hukum harus steril dari kepentingan politik, sebab jika hukum berkelahi dengan politik, dapat dipastikan bahwa penegakan hukum itu akan kalah. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka. Artinya, sebagai negara hukum, maka sebagai konsekuensinya, segala penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta kemasyarakatannya bersifat pada hukum. Sebagai negara hukum, tentu saja perlindungan dan penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidakadilan, dan ketidaknyamanan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu pertama, tegaknya supremasi hukum, yang kedua, tegaknya keadilan, yang ketiga, mewujudkan perdamaian, dan penentu faktor lainnya. Saya memilih materi ini karena saya berharap hukum di Indonesia dapat berlaku adil bagi si kaya maupun si miskin tanpa ada pengecualian. Hukum sebagai panglima keadilan harus dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sebab bila pelaksanaan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, berarti kepentingan-kepentingan penguasa dan elit politik lebih dominan berperan dibandingkan untuk memberikan rasa keadilan itu sendiri. Indonesia bahkan belum dapat dibilang sepenuhnya merdeka karena bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya sendiri. Hukum dan keadilan masih menjadi barang mahal di negara Indonesia. Sekian dari saya Nadia Oktaviola. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.